صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bapak-bapak hadirin jamaah taklim yang saya hormati, sebelum kita beranjak kembali membaca tentang masalah yang terkandung dalam kitab, tentunya informasi dari Tuan Guru kita. Beliau rencana yaitu sebelum ke Monas mau hadir dulu di majelis kita. Namun setelah beliau berangkat sebelum subuh, suasana mungkin sangat hiruk pikuk dan macet sehingga untuk keluar dari Monas untuk majelis taklim nampaknya tidak bisa, sehingga supir Pak Nyonyo berpesan bahwa beliau tidak bisa hadir. Namun tidak mengurangi nilai majelis taklim sebagaimana biasa al-fakir undi berdasarkan kesepakatan bersama. Jika Tuan Guru tidak hadir, kita akan sama-sama tetap taklim jalan walaupun tidak sebagaimana biasa. Itulah sebagai informasi dari Tuan Guru kita. Melanjutkan bahasan kita tentang masalah babu siwak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, mazala Jibrilu yusini bisiwaki hatta khasyitu ayadradanna asnani. Wa qala sallallahu alaihi wasallam umirtu bisiwak hatta khittu ala asnani. Ruwahu Tabrani an Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa malaikat Jibril yusini berwasiat kepada saya bisiwak tentang masalah siwak. Hatta khisitu, sehingga saya khawatir. Saya yakni sampai saya khawatir, khasyid kita khawatir, ayadrodanna yaitu akan jatuh gigi saya. Hadis yang kedua telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya diperintahkan bersiwak oleh Jibril sehingga sampai khawatir gigi saya copot. Ini hadis riwayat Imam Tabrani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, kesimpulan dua hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis pertama selalu menganjurkan umatnya di antara sekian banyak sunnah termasuk dengan siwak. Dalam posisi pertama yaitu hendak melaksanakan sholat, yang kedua habis tidur, yang ketiga yaitu di saat kita bungkam tidak bicara itu sunnah bersiwak. Dan tata cara pakainya pun kita sudah jelaskan sebelumnya bagaimana cara bersiwak. Sebab kalau makna siwak secara khusus adalah menggunakan kayu Arab ya, itu yang asli. Tapi kalau saya ingat mu'alim, yang namanya siwak makna umum bukan saja pakai kayu, pakai sikat gigi pun termasuk bersiwak. Atau ujung sorban pun bersiwak. Kalau nggak ada memang pakai kayu. Kalau nggak pakai sikat, malah zaman dulu kita itu bersiwaknya pakai areng. Dulu ya, pakai apa? Pakai areng. Masih ingat nggak? Waktu kecil kan dulu belum ada sikat gigi, belum ada odol, sehingga kita orang tua suka nyuruh kita pakai areng. Nah ternyata gigi bukan hitam, malah justru lebih bersih dibandingkan dengan odol. Nggak percaya silahkan buktikan sendiri. Cuman cari areng kan sekarang nggak gampang. Di mana ada areng sekarang? Kecuali datang ke tukang sate.
Sate masih pada arang. Ini salah satu contoh. Jadi kembali tuh, saking senantiasa Jibril berpesan kepada Nabi, jangan sampai nggak bersiwak, jangan sampai nggak bersiwak. Ini karena siwak seperti ini, itu Nabi sampai khawatir kalau giginya copot. Karena bersiwak kan seperti ini. Ya otomatis ada 3 macam cara bersiwak dan kapan waktu bersiwak. Itu Nabi khawatir khistu tadi, saya khawatir gigi saya nanti copot kalau seandainya bersiwak terus menerus. Nah ternyata tidak, kan itu merupakan instruksi malaikat yang mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, nggak akan beresiko akan menjatuhkan atau menggugurkan jatuhnya gigi gara-gara bersiwak. Inilah masalah siwak sudah selesai. Masuk satu tambahan, al-babu saminu fi fadilatil azan. Ini bab yang ke-8, keutamaan azan. Sebelum saya menjelaskan tentang fadilah azan, berapa banyak dari hari 5 kali azan, tapi yang saya perhatikan azan tersebut terkadang nggak pakai ilmu, cuman sekedar bisa azan. Sigot azan pun terkadang mereka nggak memakai ilmu yang terkait bagaimana cara azan, bagaimana sigotnya azan. Karena saya dari beberapa sumber guru saya, itu pertama, ya, wabil khusus dari Tuan Guru Al-Maghfulah Ki Haji Hanan Said, Dewan Pakar Tajwid Indonesia, dan Al-Maghfulah Ki Haji Tubagus Mansur dulu, dan guru yang lain, itu yang namanya kalimat azan. Coba pernah nggak di masjid yang azan seperti ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian istirja atau istirja. Baca dulu buat sendiri, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru kenceng. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada nggak tukang azan begitu? Saya tanya, ada? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Nah, karena nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Nggak ngaji. Kenapa nggak ngaji? Asyadun nasa hasratan yaumal qiyamah rajulun amkana talabil ilmi fid dunya falim yatlub. Yang sangat paling menyesal manusia di akhirat nanti, bisa ngaji, tahu ada pengajian tapi nggak mau ngaji. Itu paling nyesal. Nyesalnya kapan? Di dunia nggak nyesal, malah asik mainin HP. Nggak peduli udah berapa lama, yang penting happy mainin. Tapi ngaji. Padahal sekarang sampai hebatnya itu ngaji sambil mainin HP. Saking apanya? Pencinta HP. Ini kembali. Itu cara aja. Karena dulu pernah mualim cerita. Waktu di Masjid Al-Arif. Gang Jagal, Senen. Kan terkenal Masjid Al-Arif, Gang Jagal. Saya pun suka ceramah di sana. Nah ini. Di antaranya Bilal. Ketika menghantarkan khatib berkhutbah, beliau pakai sistem begitu tuh, ya. Nah kata mu'alim, begitu Bilal Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia diam tuh, asyhadu an la ilaha illallah. Khatibnya ngegebrak mimbar, ngapain diam? Nah, berarti nih si khatib dan si Bilal ngertian mana? Bilal. Berarti pinteran si Bilal dari si khatib. Itu sampai segitu. Dia menjok ngobrak mimbar, ngapain diam katanya? Ya dia si Bilal. Ya kalau orang yang alim kan tawadu ya. Lain dengan orang arogan. Kalau orang arogan, khatib aneh berani debat dengan ente. Cara khatada adzan adalah seperti ini. Gitu kan? Nah kalau orang punya ilmu kan
semakin tawadu, walaupun digebrak begitu enggak marah. Cuman kesimpulannya si khatib dengan si Bilal pinteran Bilal. Yang kedua, ini maaf nih, kalau azan kedua jangan bersaing dengan azan pertama. Ini azan pertama kan pakai lagu lama gitu kan. Nah ini jadi Bilal jangan sama seperti azan pertama, tapi dipercepat. Tapi jangan sampai mengganggu istilahnya khotib terlambat gara-gara Bilalnya azannya lama. Tolong yang suka jadi Bilal di masjid. Jadi sebagaimana saya contohkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. Itu agak dipercepat, jangan seperti azan pertama. Jadi kayak perlombaan. Ngadu apa? Ngadu suara yang panjang yang enak itu enggak begitu caranya, ya. Jadi makanya tolong nih para Bilal Jumat jangan disamakan azan muadzin pertama dengan azan yang kedua, agar dipercepat ya. Nah, yang ketiga, bahwasanya masih banyak di antara muadzin cara mereka berazan sunnahnya jam'u lisaut. Jam'u lisaut ini menghimpun suara dengan tatatan, ini dimasukin nih. Ujung jari telunjuk kemana? Ke telinga. Itu jam'u lisaut untuk menghimpun suara supaya jangan buyar. Nggak percaya, buktiin sendiri. Karena dulu saya masih muda tukang azan. Bukan hobi azan. Ya, tapi kembali cara di sini nih. Bukan begini. Ya, bukan. Tapi kalaupun yang satu megang speaker begini, minimal telunjuk kiri apa? Telunjuk dimasukkan yang afdol sih ya seperti ini. Malah saya lihat beberapa masjid speakernya di mana? Di tembok itu kan, lebih praktis seperti itu. Jadi ada satu di belakang, yang satu di sini. Ya, ini. Kemudian yang kelima, ini semua azan terkadang padahal disunnahkan oleh Nabi ketika hayya 'alas shalah ini kepala ke kanan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah dan seterusnya. Hayya 'alal falah ke kiri. Dan hak terakhir jangan disamakan. Ini orang yang nggak kenal tulisan Arab mungkin nggak pernah baca, tapi modal suara bagus, nafas panjang, tapi nggak tahu tulisannya sampai bunyi hayya 'alas shalah. Nah kesini sama juga hayya 'alal falah. Itu kan? Padahal kalau ke kanan tadi ini taknya kan tak marbutoh, bukan tak majruroh. Awas. Jadi kalau belajar tajwid super hati-hati. Itu taknya tak marbutoh, kalau diwakafkan berubah jadi ha. Kan gitu, bukan tak majruroh. Nah, kalau hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah ini hanya apa? Ha kecil kalau bahasa kita. Hayya 'alal falah diangkat. Lah, jangan hayya 'alal falah, disamakan haknya. Ini sangat sayang, seribu sayang. Bahkan sampai juara azan kecamatan pun masih begitu suaranya. Dalam hati nih, siapa jurinya nih? Nggak paham apa tata cara azan dan sigatul azan gitu kan. Nah, ini kembali sebelum saya menjelaskan beberapa hadis, tolong yang tukang azan hati-hati, harus ngaji cara bagaimana azan. Tanya kepada ustadz, tanya sama guru yang biasa tukang azan dan punya ilmu tentang azan. Ini contoh, mu'alim juga ngajarin istirja seperti itu. Ya, ini contoh. Jadi itulah tentang masalah azan. Kemudian ya terkadang kembali tadi,
bahwa dia ingin azan, bahkan baginda Rasulullah memberikan motivasi. Ada dua hal. Pahala yang paling besar kalau mereka tahu aja, walaupun jalan ngesot, dia tetap ingin dapat keutamaan dua hal ini. Apa itu? Pertama, sop yang paling awal. Yang kedua, azan. Tuh kalau mereka tahu aja berebut pengen azan. Bila perlu diundikan gitu. Itu sampai segitunya Nabi memberikan motivasi, tapi sayang kembali tadi cuman bisa sekedar azannya doang, tapi ilmu azannya nggak ada. Kenapa? Karena nggak ngaji. Kenapa nggak ngaji? Jangan nyesel nanti di hari kiamat ada orang tukang ada pengajian dan tahu bisa ngaji tapi nggak mau ngaji, maka nyeselnya nanti di akhirat. Satu hadis saja hadirin, karena pesan supir tadi, bila perlu jamaah suruh ke Monas, karena sekarang reuni 212 ya, itu pesan supir tadi. Cuman pesan liburin aja pengajian, kita nggak bisa libur. Malah kita jadi dosa kalau diliburin. Itu kan tetap ngaji rutin sebagaimana biasa. Satu hadis saja. Al-babu saminu fi fadilatil adzan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adzana li salati sabasinin muhtasiban kataballahu bara'atan minan nar. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang artinya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang azan untuk salat ya, sabasinin selama 7 tahun. 7 tahun azan terus menerus. Nah, kemudian muhtasiban kataballahu, dengan ikhlas, dengan mengharap ridha Allah, Allah akan tuliskan orang yang azan selama 7 tahun bebas dari api neraka. Ada yang azan udah 7 tahun. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini paling untung nih merebot nih. Merebot nih, dengerin nih. Kalau bapak azan selama 7 tahun aja, iya kan? Itu bara'atu minan nar, bebas dari api neraka. Coba kapan lagi kesempatan modal masuk ke dalam surga? Kita nggak punya duit untuk usaha, tapi punya suara. Azan aja deh 7 tahun. Berapa tahun? 7 tahun azan. Lah iya tiap hari. Nanti kan sistem gugur. Kalau terserang oleh lain kan gugur. Ini 7 tahun sama asainan tadi, selama 7 tahun itu bara'atu minan nar, Allah akan bebaskan dari api neraka. Makanya kembali kepada jamaah sekalian yang saya hormati, itulah tentang tata cara azan dan sekaligus tentang akhir siwak tadi. Tentunya semua kita sudah jelaskan berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kita doakan saja, memang Tuan Guru ini sangat lelah sekali ya. Sampai hari Sabtu pun beliau enggak melaksanakan taklim di rumah beliau karena kondisi sangat lelah. Kita doakan aja lah, mudah-mudahan beliau sehat bugar lahir batin sehingga bisa melaksanakan kewajiban sebagaimana biasa. Dan walaupun sekarang beliau sangat lelah kayak apa, masih tetap menghadiri acara 212 di Monas sampai sholat subuh tadi di sana. Mudah-mudahan dengan barakah beliau berikan panjang umur, sehat walafiat, termasuk tajamahnya semua bisa dikembalikan hari Senin duduk bersama-sama di majlis al-taklim bi barakati al-Fatihah. Malik. Demikianlah hadirin jamaah rahimakumullah, sesuai dengan instruksi guru kita. Kalau ada yang waktu mau ke Monas silakan ya. Ini pertemuan 212 sekaligus Habib Rizik yang memimpin acara. Terima kasih atas perhatiannya. Oh iya, ini pengurus masjid yang akan datang masih tetap di Al-Masjid ya, karena sesuai dengan hasil musyawarah pengurus, jika Tuan Guru enggak datang maka minggu berikutnya masih tetap di Al-Masjid insyaallah. Terima kasih. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Waliyatafaddal masykur.